Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah. Alhamdulillah Allah menakdirkan kita bisa hadir di tempat yang terhormat. Kita yakini bahwa menghadiri ke tempat ini, apalagi disebutkan sedikit banyaknya dalam rangka mencari ilmu. Mencari ilmu ini hampir sepakat para ulama wajib gitu. Yang paling lama. Jadi mencari ilmu di dalam hukum Islam kewajiban yang terlama tanpa batas sampai dengan akhir hayat. Muncul ada istilah ilmu menjadi sunnah muakkadah atau wajib kifayah, itu wajib ain. Sebatas aplikasinya mencari ilmunya tetap wajib, karena meyakini segala sesuatu suksesnya dengan ilmu. Pada kesempatan ini saya mengutip pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia menyampaikan, jadi manusia di dunia ini ya dosa-dosanya itu semestinya akan diberikan iqab, azab, balasan, hukuman. Tapi hukuman itu bisa mental karena 10 hal. Jadi kita ini ada satu kesalahan-kesalahan, dosa-dosa ini akan terpatahkan dengan 10 kebaikan kita, 10 hal. Jadi ada 10 yang bisa menghalangi kita kena hukuman dari Allah. Jadi wal mu'minu idza fa'ala sayyi'ah fa inna uqubaha tanfa'u anhu bi asyrati asbab. Jika seorang mukmin melakukan kemaksiatan, maka hukumannya dapat tercegah dengan 10 hal. Apa 10 hal itu? Yang pertama menurut beliau ayyatuba fayatubullahu alaihi. Yang pertama itu dengan tobat, fayatubullahu alaihi, kemudian Allah menerima tobatnya. Fa inna taiba minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Karena orang yang sudah diterima tobatnya itu kamala dzanbalah, seakan-akan dia itu tidak punya dosa. Nah ini tobat memang Nabi Adam itu tidak sembarangan. Kalau tobat itu ada kalimat tobat, begitu. Sampai Allah menurunkan contoh kalimat tobat, gitu. Dimana kalimat tobat ini ya di dalam Al-Quran itu sendiri disebutkan. Jadi walaupun banyak kalimat-kalimat tobat itu, tapi yang populer itu fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wattabur rahim, itu kan fatalaqa Adam min rabbih kalimatin. Jadi ada kalimat tobat. Jadi kalau kita bertobat
ada kalimatnya yang biasa kita sering ucapkan. Kalau udah menyadari kita mempunyai satu kesalahan, itu kan udah sadar ini salah, sadar, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kalimat tobatnya itu sama. Itu tertera di dalam surah di dalam Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an surah ke-7 Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalimat tobat yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi kita ucapkan saja kalau mempunyai hal itu, kita akan tobat. Kalimatnya rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi tobat ini, jadi siapa yang akan diterima tobat? Memang di dalam Al-Quran itu sendiri, di dalam surah An-Nisa ayat 17, tidak semuanya orang argumentasi tobat. Jadi orang yang tobat itu innamat taubah, setulnya tobat alallahi lil ladina ya'maluna su, sesungguhnya tobat yang oleh Allah diterima itu di mana lil ladina ya'maluna su bijahalatin, di mana melakukannya itu karena ketidaktahuan. Pekerjaan yang memang kita tidak tahu, belum ada sampai ilmunya kita melakukan, tetapi ada yang ngasih tahu, kita sadar bahwa itu salah gitu. Bukan udah tahu melakukan, nanti ditobatin aja. Jadi udah tahu pekerjaan itu salah, angke we ulang ditobatan. Bukan itu. Jadi pekerjaan tidak tahu kita itu bahwa itu salah, atau keterbatasan ilmunya, lantas di kemudian hari dikasih tahu. Seperti halnya orang belum masuk Islam, nah dengan tobatnya tidak tahu dia dapat hidayah. Pekerjaan-pekerjaannya kita keterbatasan tidak tahu, yang tidak tahu lantas dikasih tahu, ada ilmu yang memberi informasi itu salah, maka tobat itu yang diterima. Jadi di sini dalam Al-Qur'an itu innamat taubatu 'alallah lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin summa yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Jadi sungguhnya tobat kepada Allah itu karena bagi orang lil ladina ya'maluna su', orang yang mengerjakan satu kesalahan bijahalatin karena kebodohan, ketidaktahuan. Bukan tahu bahwa ini korupsi itu udah tahu salah, lacur itu sudah tahu dosa, gitu. Mendolimi itu sudah tahu dosa, syirik itu dan lain sebagainya gitu. Meninggalkan sholat itu udah tahu dosa. Tapi mungkin hal-hal yang tidak tahu, dikira minjam tanpa izin terlebih dahulu itu tidak dosa, karena ada peribahasa di santri itu ulima ridho'uhu, diketahui si anu bakal ngizinkan, bakal meridhoi. Kita yang senang disebut di bahasa sehari-hari digosok, dikira gosok itu tidak dosa, maka udah tahu. Kalau udah tahu bahwa itu dosa lantas melakukan, bukan yang ditobati kayak gitu. Jadi tobat adalah yang oleh Allah yang pertama diterima karena ketidaktahuan. Kalau yang sudah tahu lantas melakukan, nanti tobat melakukan lagi. Itu di dalam ayat Al-Quran yang disebut taubatan nasuha. Inilah barangkali yang pertama. Boleh kita nanti melakukan sesuatu, itu bukan boleh, kita melakukan sesuatu dosa, pertanyaannya mau diselesaikan di dunia, di akhirat, atau dengan tobat, atau disiksa dulu. Itu silahkan, di dalam Al-Quran sangat banyak.
Ini yang pertama lah, taubat. Bapak dan Ibu hadirin, ya sebelum kita melanjutkan ini kita perlu ada yang sifatnya aplikasi, bahwa kita ini akan mencari ilmu, kita akan mencari maisha rezeki, kita akan bersilaturahim, kita akan tadabur gitu. Namanya bepergian. Nah, ini memang semuanya dengan ilmu. Jadi ada di zaman Nabi seseorang, di dalam hadis Tirmidzi itu orang bepergian, ya, datang ke Rasul itu, ya Rasulullah, dalam hadisnya, jadi ya Rasulullah, aku mau safar, aku mau bepergian. Bepergiannya banyak begitu. Jadi kemudian datang ke Rasulullah SAW itu meminta bekal ke Rasul. Bunyi hadisnya begini di dalam kitab At-Tirmidzi, atau ada yang disebut juga At-Tirmidzi. Warwaina fi kitab At-Tirmidzi itu an Anas radhiyallahu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu safar." Aku akan safar, silaturahim, tadabur, cari ilmu, apa aja mencari itu. Datang ke Rasulullah. Dia mengatakan, "Fajawwadani, berilah bekal aku." Faqala Rasulullah SAW menjawab, "Jawwadakallahu taqwa." Jadi jawaban Rasulullahnya, "Jawwadakallahu taqwa." Mudah-mudahan Allah memberi bekal dengan takwa. Jadi kalau ada yang minta bekal, minta doa, itu doa yang paling bagusnya itu kepada Allah, ya Allah berilah bekal takwa orang ini. Pata jawadu di dalam Al-Qur'an ko khairab bijadin takwa. Sebaik-baik makelan teh ngadoakeun minta ke Allah supaya orang ini dalam perjalanannya ada dalam takwa. Rasul juga begitu, jawadakallahu takwa. Mudah-mudahan Allah memberi bekal kepada Anda itu dengan takwa. Kalau dengan takwa udah selesai. Itu yang pertama. Kemudian orang bertanya, "Qala zidni." Ya Rasulullah, tambahlah. Maka Rasul menjawab, "Qala wa ghafara dzanbaka." Rasul menjawabnya, dan mudah-mudahan engkau diampuni dosa. Itu dua bekalnya. Tadi ngadoakan mudah-mudahan Allah memberikan sepanjang perjalanan itu takwa. Jadi yang ittaqillah itu bertakwa. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun, bertakwa sepanjang itu. Kemudian orang udah dikasih dua oleh Rasulullah, qala berkata lagi, "Jinni ya Rasulullah." Ya Rasulullah, tambah lagi lah. Maka Rasul menjawab, "Wa yassara lakal khair haitsu ma kunta." Mudah-mudahan diperlancar, dimudahkan dalam perjalanannya. Jadi kalau kita ini ada doa dalam riwayat hadis riwayat Tirmidzi 3 sunahnya. Ini kalau untuk keselamatan diantaranya. Jadi kalau ada orang yang minta doa, saudara, teman, nyuhunkeun pidoana abdi bade ka Jakarta. Doa anu diucapkan boleh dengan bahasa apa saja. Satu, ya Allah berilah dia takwa. Ya Allah ampunilah dalam perjalanannya Allah. Ya Allah mudahkanlah, lancarkannya itu. Karena Rasul saja begitu, jawadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Itulah yang diminta bekal. Yang mau
ibadah haji juga kan yang kalau biasa mengadakan kumpul begitu ya, wadah itu minta doa karena kumpul ngariungnya. Nah, doanya yang dicontohkan oleh Rasul 3 gitu. Jadi nanti bukan walimatus safar. Jadi kalau walimatus safar memang bisa, dia bersedekah, memang itu ada sunnahnya. Kalau mau menyengaja segala sesuatu itu diawali dengan sedekah. Nah, kalau kita tidak punya sedekah, ya muada aja, adakan satu kumpul ngariung itu minta doa yang Bapak Ibu sampaikan. Semoga Allah memberikan takwa selamanya, semoga Allah memaafkan, semoga Allah memperlancar. Maka setiap orang yang menjadi musafir itu harus ingat itu. Ketika orang berkunjung musafirnya silaturahim, kan dia itu masuk ke rumahnya, dakhala birizqihi. Masuknya karena dibekalan itu dengan rizkinya. Jadi kalau ada tamu itu yang sebenarnya masuk dengan rizkinya. Rizkinya apa? Baik berupa doa, penghormatan, minuman, bisa jadi makanan. Ketika kita ngasih minuman kepada tamu itu, yang sebenarnya rizki itu rizki tamu yang dititipkan kepada kita, maka pahalanya besar. Kalau ada yang ngasih penyuguhan, jangan dibiarkan, harus diterima. Bila diterima, kita sebagai tamunya dapat pahala, anu nyuguhanana dapat pahala, dan itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Sampai sedang saum sunat saja begitu, sampai saum sunat saja pahalanya dapat. Satu saumnya sampai dengan umpama jam 2 siang dapat pahala saum, dengan membatalkan, menghargai, menghormati, dapat pahala itu. Jangan terlalu kaku, karena ini mas sedang nengok orang yang takziah, ada yang meninggal dunia, diparak saja itu, dianggap bahwa nyuguhan sieun bid'ah, minum makan sieun bid'ah. Gimana? Terlalu kaku. Yang tidak boleh itu bukan begitu. Ketika ada tamu ya berlaku tamu. Yang tidak boleh bala kecerakan seperti syukuran, gembira gitu, di dalam orang yang sedang duka, bukan itu. Kalau minum disuguhi, ya terima begitu. Yang tidak boleh ya ramai-ramai bala kecerakan di tempat itu. Inilah barangkali yang pertama yang bisa diaplikasikan ya sebelum kita melakukan hal lain. Itu langkah-langkah yang disebutkan bagaimana kita bertobat begitu. Jadi terhalang kita bepergian, minta doa, muadaah, doa yang harus kita minta 3. Bagaimana mengutus anak? Doakan juga dengan 3, karena yang paling baik dibekal takwa. Kalau diuraikan takwa, nah ini ada kaifiahnya, tata cara orang berangkat itu dipersilakan. Jadi banyak. Satu dengan doa takwa, kemudian uraikan aja takwanya. Ini kan mau berdagang, dagang itu apa? Uraikan, dagang secara syar'i, silaturahim secara syar'i, mau belajar secara syar'i, itu bekal takwa yang ininya. Tapi nomor satunya Rasul memberikan contohnya doa. Ini saya kurang paham kalau diberikan bekalnya pahala kita gitu kan. Ada banyak orang lah makalanana teh aya nu kieu bahasa Sundanya.
Ya Allah abdi tetos saum dina sasasih ieu duwi kadalapan dinten saum sunat. Upami saumna aya ganjaran ya Allah pasihkeun ganjaranan akan dia. Ini kalau menurut Al-Qur'an tidak kena. Ya Allah abdi tetos maca Quran satamatan duka hatam di Al-Fatihah duka Anas. Upami ieu aya pahala ganjaran maca Quran pasikeun di Allah kanu bade angkat. Masihkeun ganjaran ini upami ningal surah Al-Baqarah laha makasabat wa alaiha makasabat. Ganjaran itu, pahala itu adalah bagi yang mengerjakannya. Adapun kita dengan sudah tamat segala macam, yang ada itu doa ke orang tua. Apakah kita saum kita, sholat kita, tahajud kita punya pahala di ganjaran Allah? Ya Allah, ganjaran tahajud abdi tadi mung mah kamu pun biang anu tos ngantunkeun ya Allah pasti tiasa teu laha makasabat wa alaiha makasabat. Sanes masihkeun ganjaran nu dipasihkeunana doa gitu. Dikasih contoh oleh Rasul doa, bukan ngasihkan pahala begitu. Nah, pahala itu bagi yang membuatnya. Adapun nanti kita oleh Allah karena kita berbuat baik, doanya dikabulkan begitu. Itu. Jadi yang disebutkan mengalir terus doa, tidak akan putusnya. Hadirin jamaah masjid ahli pengawasan, anu kadua saur Ibnu Taimiyah yang kedua itu awayastaghfiru fayaghfirullah, atau minta ampun istighfar. Tadi taubat, istighfar. Istighfar ini sebanyak-banyaknya bisa tak terhitung. Jadi jangan hanya sebatas mencukupkan 33 kali astagfirullah, astagfirullah. Jadi istighfar yang sebanyak-banyaknya, istighfar aja. Jadi kalau sudah memang kita meyakini bahwa itu dosa, waduh, ingat aja, merasa dosa apa aja lah. Taubat agak susah, lafadznya dibacakan, sekarang istighfar. Istighfar ini doanya. Aplikasinya apa? Ya Allah maafkan. Aplikasinya istighfar apa yang tadi kita yakinkan dosa? Mencaci, menghina orang, minta ke Allah dimaafkan. Ya itu yang pertamanya nggak bisa ke Allah. Kalau diyakini dosanya kita itu melecehkan seseorang, ada yang ya tanpa daksa lah bang, difabel oleh kita dihina, dosa itu, atau diterlantarkan dia padahal kelaparan, tidak pernah kita ngasih minum sekalipun, dosa. Dosa yang pertamanya kalau diketahui itu yang dimaksud istighfarnya itu, datangi ke orang itu, tapi sebutkan. Upamanya yang dosa, sandalnya kita sembunyikan, atau sandalnya ada tamu itu kita kotori, itu kan dosa. Sampai orang itu mau ke undangan karena dikotori menjadi ya kotor lah gitu. Maka kita minta maaf kepada orang itu, karena kamilah yang berbuat segala macam. Bagaimana orang itu tidak memaafkan? Enggak ada masalah. Allah sudah memaafkan karena melalui istighfar. Jadi kita rugi. Kalau ada orang yang minta maaf kepada kita, kita tidak memaafkan, salah, rugi pisan. Karena Allah memaafkan. Karena Allah memaafkan, karena perintah begitu. Jadi kita rugi. Lebih bagus ya kita memaafkan, wal afina anin nas itu. Jadi kalau ada ini, jadi istighfar, lakukan terus istighfar. Istighfarnya yang diketahui segera.
Kalau dosanya terhadap Allah, apa? Umpamanya apa ya? Dosa terhadap Allah secara langsung, itu mudah langsung kepada Allah. Kalau sesama manusia ke orang tua, langsung harus. Bukan hanya dengan astagfirullah, ya Allah maafkan abi teh gaduh dosa, kasih anak. Kalau gaduh dosa, punya dosa dengan si A, maka ke si A itu namanya proses aplikasinya istighfar. Baru pada Allah minta maaf, Allah akan memaafkan. Lantas si A-nya tidak memaafkan, nggak ada masalah, karena perintah kita harus beristighfar kepada Allah. Ini jadi awal yang yastaghfiru fayaghfiru lahu. Yang ketiga kata Ibnu Taimiyah itu awal ya'malu hasanatin tamhuha fa innal hasanati yudhibnas sayyi'at, atau mengerjakan kebaikan, berbuat baik aja terus. Kalau kita sudah merasa dosa, berbuat baik. Biasanya di kampung umpamanya ya biasanya ada pindahkan tapal batas, merusak tanaman orang, merusak tanah orang, segala macam. Ini kan satu dosa. Lakukan perbuatan. Dosa terhadap makhluk mengkhianati, dosa terhadap air ya dikotori sehingga orang yang sana meracun ikan, itu dosa-dosa itu segera berbuat baik. Berbuat baiknya aplikasinya apa? Kalau tadi kesalahannya kata-kata, maka kata-kata lagi. Kalau tadi menghina, jadi kata-kata lagi. Berbuat baiknya. Dan doa. Kalau tadi menghina, kita datang kepada orang, hinaan itu minta dimaafkan dan berdoa. Apa yang dihinakannya? Tadi kesalahan orang dicaci, diolok-olok. Itu. Maka doakan supaya yang tadi kesalahannya itu tidak ada padanya. Inilah barangkali perbuatan. Atau kalau kita berbuatnya secara pribadi, membuat sumpah palsu kan? Kalau sumpah palsu dari ucapan saja. Man halafa bi ghairillah faqad asroka kan? Sumpah yang salah dari ucapannya, bukan palsu, ucapannya saja sudah dosa. Demi Allah, demi Rasulullah, demi dulu namanya selain Allah Lata, Uja, demi apa disebutkan, demi dewa, demi anu, itu sudah asroka, kafaro. Jadi man halafa bi ghairillah faqad asroka faqad kafaro. Maka itu langsung dengan Allah. Dari dosanya itu istighfarnya kepada Allah langsung. Tapi kalau sumpahnya palsu, sumpah palsu isi dari sumpah, walaupun pakai demi Allah, yang sebenarnya ucapan kita itu hanya pro terhadap ya karena mencari keuntungan umpamanya. Yang sebenarnya biasanya di dalam muamalah yang menang pemilihan kepala desa itu si A, kemudian ada yang ditunjukkan curang, kita saksinya. Nah itu ketika disebutkan kita demi Allah, tidak menyebutkan kecurangannya, itu isi sumpahnya. Bagaimana aplikasinya? Ini karena panjangnya bisa menyesatkannya. Kalau kepala desa itu 8 tahun dosa itu. Kalau perbuatannya mengakibatkan bahayanya tanggung kita itu, karena sama dengan kita mengangkat dengan kesalahan kita. Wa istighfarnya kepada masyarakat, kepada Allah. Dan kita berbuat perbuatan baiknya apa? Oh, kebijakan kepala desa membuat ini jadi salah karena ini. Maka kita harus berbuat melawan perbuatan-perbuatan itu. Kita harus mendakwahkan, menyerang itu, merevisi, mengkritik, mendakwah, meluruskan kebijakan-kebijakan itu. Ini adalah termasuk akan menghapuskan. Kalau enggak ya udah akan keliru gitu, akan keliru terus. Maka memang harus berhati-hati.
Yang keempat, ayad'u lahu ikhwanuhu al-mu'minun wa yastaghfiruna lahu hayyan wa mayyitan. Kata Ibnu Taimiyah begitu. Atau minta doa, didoakan oleh orang lain. Nah, ini mungkin didoakan oleh orang lain, minta doa itu kepada yang dimungkinkan orang itu soleh, ulah kepada orang yang baragajul. Maka kalau memimpin doa bukan kepada yang baru belajar, bukan kepada orang yang banyak dosa. Menurut penglihatan kita mungkin ini tokoh ini soleh gitu. Nah, diminta doanya yang soleh solehah itu, yang baik-baik, bukan kepada yang jelek. Nggak percuma yang jelek itu, susah doanya diterima itu. Kalau dalam golok ya nggak bakalan ini. Jadi yang kelima ini, yang keempat ini kita minta doa. Adab kita akan celaka, didoakan. Oleh karena itu kita dituntut oleh Rasul setiap pada sholat itu mendoakan untuk diri, untuk orang tua, untuk yang beriman, yang berislam, mukmin mukminat di mana saja ada, baik yang hidup maupun yang ini, saling mendoakan. Ini yang sunnahnya. Jadi ayat ulahu ikhwanu, atau doanya saudara kita yang iman, wa yastaghfiruna lahu, dia meminta ampun kepada Allah, baik doanya kepada yang masih hidup maupun kepada yang sudah mati. Maka dalam musyawarah saja diawalinya itu harus memaafkan. Awas, kalau kita mengadakan rapat biasa, para pejabat ada rapat, kita harus punya mental yang pertama kali memaafkan. Bisi ayat 4, kalau ada yang salah, ririungan dia silaturahim, reuni atau bani biasanya, kita harus punya jiwa memaafkan dulu. Ya Allah, aku telah memaafkan yang hadir di sini. Yang hadir di sini kalau ada salah kepada saya udah maafkan. Yang kedua, minta kepada Allah itu etika, tuntunan syariatnya, etikanya. Ya Allah, semua jamaah yang mau mengadakan rapat, mau silaturahim, pertemuan itu, maafkanlah ya Allah dosanya. Semuanya harus mendoakan kepada yang hadir, saling mendoakan. Itu etika menurut Al-Quran. Jadi Ali Imran menuntutnya begitu. Fa'fu anhum dulu, maafkan dulu. Wastaghfir lahum, baru silakan ada reuni, ada bani, ada rapat, musyawarah, apa saja. Begitu. Jadi bukan mendoakan kepada yang meninggal kalau mau silaturahim itu. Maafkan, minta doa kepada Allah supaya dimaafkan, baru yang ketiga tahapannya musyawarah. Baru tahapan yang keempat kita harus faidam jabta fatawakal ala Allah. Mungkin 5 saja, satu lagi, aw yahduna lahum min sawabi a'malihim ma yanfa'uhullahu bihi, atau mendapatkan pahala amal solih. Jadi ada amal solih, jadi perbuatan kita karena kesolihannya kita banyak berdoa, jadi kesolehannya bukan pahalanya. Orang yang soleh itu doanya, maka banyak orang mungkin ada hadis yang dipahami tempat yang paling diterima doanya di Mekah, di hadapan Ka'bah, di tempat ini seakan-akan itu. Jadi ini hadis diprotes, ya Rasulullah, saya tidak bisa ke sana, bagaimana? Jadi mungkin tidak adil. Maka hadis itu tidak adil, karena di mana saja berdoa itu diterima. Bagaimana orang yang tidak mampu ke Mekah kalau begitu tidak sempat berdoa? Kalau memang pintu surga, pintu doanya ada di sana. Jadi sama ibadah apa saja. Jangan dikait-kaitan dengan
ya pahalanya, kemudian dikaitkan dengan pahalanya, dikaitkan dengan capeknya, lamanya, jauhnya. Jadi di mana saja berdoa sama. Jadi orang yang solih ini yang paling pertama kali diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sebagai penutup ditambahkan mengapa doa yang kita harus berikan kepada musafir itu jawwalakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yassir lakal khair haitsu ma kunta. Ini sama dengan hadis ittaqillaha haitsu ma kunta. Jadi di mana saja harus bertakwa, maka doakan supaya Allah memberi bisa bertakwa. Wa bi sayyatal hasanata tamhuha, ini akan menghapus wa ghafirid dzanba. Jadi minta diampuni dosanya itu. Kemudian wa yassir lakal khair haitsu ma kunta. Karena di sana wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, tamhuha itu berbuat baik. Itulah barangkali aplikasinya dari 10 penghalang adab Allah. Saya sampaikan pada kesempatan ini 5. Kemudian sebagai penutup lagi, jadi cukuplah mungkin kesimpulannya, sering mendoakan kepada orang lain itu supaya Allah memberikan takwa, supaya Allah memaafkan dalam tingkah lakunya, dan supaya Allah mempermudah. Inilah yang diperintahkan oleh hadis dalam riwayat Tirmidzi itu. Inilah mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini Allah memberikan satu ilmu ini menjadi manfaat. Intinya, kesimpulannya, banyak berdoa untuk diri, untuk orang lain, doa kepada orang lain yang bersifat lisan, bekalan, malkelan kepada orang lain itu takwa, doa supaya takwa. Yang kedua, doakan supaya diampuni dosanya gitu selama perjalanan itu, kemudian dimudahkan segala macam urusannya. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, Allah kita akhiri dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.